Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad adzal amanata wa ballagha risalata wa nasahal ummata wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wahtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa qala an-nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi, hadis hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang apabila kita ingin menghitungnya niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan tersebut. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya. Dan terlebih-lebih karena Allah masih mengkaruniakan kepada kita dua kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat ini merupakan satu bukti bahwa kita merupakan umat pilihan yang dipilih oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 100 yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat arsadakumullah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengamalkan kebaikan bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya dan untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku Allah dan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengannya, dan barang siapa yang masih kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali pesan yang telah baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan kurang lebih 14 abad yang lalu.
tentang sebuah kondisi yang akan menimpa umat Islam, yang akan menimpa kaum muslimin, di mana pada saat itu mereka akan dihinakan, direndahkan, diinjak-injak, padahal mereka sebelumnya adalah kelompok-kelompok yang mulia, kelompok-kelompok yang kuat, kelompok-kelompok yang dikenal keberaniannya. Dan apabila musuh-musuh mendengar nama-nama mereka, maka timbullah rasa takut dalam hati mereka. Namun apabila kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang, maka kita akan bertanya, di manakah kemuliaan itu yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 55 di atas? Dan di manakah kekuatan dan keberanian yang pernah ada? Maka jawabannya, semuanya saat ini seakan-akan telah hilang dan sirna. Semuanya kini hanya menjadi sebuah kenangan yang menjadi sebuah cerita. Kalau kita melihat sejarah yang telah berlalu, maka kita akan mendapatkan bahwa kaum muslimin pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka hidup dengan mulia dan terhormat. Mereka menjadi mulia dengan keislaman mereka. Setelah kita melihat sekilas sejarah masa lampau, apa secara sadar atau tidak sadar, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, apa penyebab yang menjadikan umat Islam pada saat sekarang ini dihinakan dan diinjak-injak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita ingat kembali sabda Rasulullah SAW kurang lebih 14 abad yang silam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akatu ila qas'atiha. Faqala qail, aw min qillati nahnu yawmaidin bal antum yawmaidin kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Wa tunazzi Allah min sabrika aduwikumul mahabata minkum waliyat difannallahu fi qulubikum al-wahan. Qala qail, ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa qaratil maut. Rawahu Baihaqi, hadis hasan. Hampir tiba saatnya persatuan bangsa-bangsa mengubah atas kamu sekalian, seperti bersatunya orang-orang mengerebut makanan di atas nampan. Ada sahabat bertanya, apakah mereka sedikit jumlahnya pada masa itu? Sabda baginda Nabi, bahkan jumlah kalian pada masa itu banyak, tetapi kalian pada saat itu bagaikan buih seperti buih banjir. Dan Allah akan mencabut di dada musuh-musuh kalian rasa ketakutan kepada kalian, dan Dia akan memasukkan ke dalam hati-hati kalian adalah wahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Beliau bersabda, cinta dunia dan takut mati. Rawahu Baihaqi, hadis hasan. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza tabayatum bil ainati wa hatum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa tarkul jihad sallallahu alaikum dullan la yunzi'u anka hatta yarji'una ila dinikum. Rawahu Abu Daud, hadisun sahih. Jika kalian berjual beli dengan cara inah, dan kalian mengambil ekor sapi atau sibuk dengan peternakan, dan kalian merasa lega dengan pertanian, dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan bagi kalian, dan Allah sekali-kali tidak akan melepasnya kecuali kita kembali kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada masa sekarang ini kita sering mendengar dan melihat slogan-slogan Islam yang setidaknya dapat membesarkan hati kita sebagai umat Islam. Namun pada sisi lain kita harus ingat bahwa memperjuangkan Islam
tidak hanya sebatas slogan-slogan yang dipampang di keramaian umum sehingga dalam setiap orang dapat melihat dan membaca dan dapat memperjuangkan Islam. Tidak cukup dengan menulis di spanduk-spanduk, selebaran dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim harus sadar bahwa memperjuangkan Islam untuk mengembalikan kemuliaan Islam, dan muslimin kita dituntut untuk memperjuangkan Islam dengan perjuangan yang hakiki, dengan mencurahkan tenaga yang ada, dengan mengorbankan harta benda, bahkan lebih besar dari itu kita dituntut juga untuk mengorbankan jiwa kita. Dengan kata lain, kita diminta untuk jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah yang dapat menjadikan umat Islam umat yang mulia, umat yang dihormati, umat yang dikenal dengan keberanian yang ditakuti oleh lawan. Lantas seperti apakah jihad yang kita lakukan sekarang? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang kita lakukan saat ini jihad fi talabil ilmi, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemalasan. Maka bersyukur bahwa kita berada di tempat yang benar, yaitu li talabil ilmi, di pondok pesantren modern Primabur. Maka dari itu tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk jihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan totalitas, bahwa kita berjihad berada di dataran ini yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan penuh sungguh-sungguh dan keikhlasan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mendapatkan, memperoleh pahala jihad karena kita jihad fi sabilillah. Dalam hadis, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Ketika kita mengetahui esensi manajat itu sendiri, mari kita yang hadir di sini, kita yang berada di sini, sama-sama tanamkan jiwa totalitas, tanamkan semangat belajar, tanamkan semangat untuk menuntut ilmu agar kita mampu mendapatkan pahala jihad itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jama'atul Jum'ah, arsalakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillah yut'im lahu ajran. Dari penjelasan khutbah pertama tadi, kemudian dari satu ayat yang kami bacakan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kemuliaan kaum muslimin akan tetap ada apabila kaum muslimin mau kembali untuk berpegang teguh kepada agamanya, dengan berjihad di jalan Allah, membela agamanya. Yang kedua, kemuliaan tersebut akan hilang apabila kaum muslimin telah disibukkan dengan kenikmatan dunia, sehingga dengan gelapnya kenikmatan dunia ini menjadikan mereka lalai untuk berjihad di jalan Allah li'ila'i kalimatillah. Ketiga, dan apabila kaum muslimin sudah melupakan jihad, maka Allah akan menghinakan mereka di hadapan umat yang lain, dan Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kaum muslimin rasa takut pada mereka.
Dan yang keempat, untuk mengembalikan kemuliaan tersebut dengan kembali kepada agama Allah, sehingga kaum muslimin dapat hidup dengan hidup yang mulia, dan apabila mati, mati pun dalam keadaan yang mulia. Di akhir khutbah ini kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keteguhan untuk selalu berjalan di atas ridhonya, selalu berjalan di atas dinnya, dan agar Allah selalu memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin kapan dan dimanapun kaum muslimin itu berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansur mujahidina fi Sudan. Allahumma ansur mujahidina fil Misra. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatak wa nas'aluka sahadatan fi sabilika. Allahumma halikal kafarata wal mubtadi' wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sakkit samlahum wa mazzid zam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba. Allahumma adzibhum adadan sadidan wasibhum hisaban sakilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.